channel YouTube Aceh Explorer. Subscribe, komen, like, dan share Aceh Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar peserta majlis taklim di radio yang kami muliakan, baiklah, kita lanjutan pengajian sebelum mantang berkaitan tentang tata cara membedakan antara goresan batin yang jahat daripada syaitan atau langsung dari Allah Ta'ala. Yang kau likut, kali kita bicarakan untuk membedakan goresan jahatnya yang berasal dari syaitan atau nafsu atau langsung dari Allah. Giutilik leboh sisi yang pertama kali kita bicarakan dilikut. Kita lanjutkan sisi yang kedua untuk bisa kita bedakan goresan jahatnya dari syaitan atau dari nafsu atau langsung dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-salihin. Wa thaniha in wajadtahu aqiba zambin ahdastahu fahuwa minallahi ta'ala ihanatan wa uqubatan bisyu'min dhalika zambi. Qala Allahu ta'ala kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan yang keduanya dari tiga sisi, jika engkau dapati akannya goresan jahat setelah dosa yang engkau lakukan akannya dosa, maka goresannya daripada Allah Ta'ala karena sebuah penghinaan dan siksaan dengan sebab buruk demikian dosa. Apabila goresan tidak baiknya timbul setelah tak lakukan dosa yang hana tak taubat, nyotimuh lom bisikan kepada dosa, kepada kejahatan yang lain, yang tanda dari Allah karena penghinaan, gepehina dari Allah setelah tak lakukan dosa, pejinguk lom lurung di Allah ke dosa yang lain lom, yang sebagai siksaan karena pubut dosanya bebuji adalah sebuah siksaan karena berujung kepada siksa. Apa sebab katanya kepehina oleh Allah? Dengan sebab buruk dosa yang telah dilakukan. Nekun oleh Allah Ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Adakah tidak bahkan keratan di atas segala hati mereka itu, dipukuto, dipergeratan di hati-hati segala mereka itu oleh barang-barang yang adalah mereka itu melakukannya. Allah nak pegah setiap kotoran hati timoh kuto dalam hati, sehingga timoh bisikan-bisikan jahat disebabkan oleh kejahatan sebelum Qala Syekhi al-Imamu rahimahullahu hakadha tuaddi zunub ila qaswatil qalbi awwaluha khatir thumma yuaddi ilal qaswati warraini. Berkatalah guruku Imam rahimahullah, demikianlah membuaki segala dosa kepada keras hati, awalnya goresan, kemudian membuaki kepada keras dan keratan. Menalah akibat daripada dosa. Gara-gara dosa membuat hatinya kereh. Yang awal pun dosanya adalah goresan hati. Tergores dalam hati, maka berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, membuat hatinya kereh, hatinya menggeratan. Wa in kana hadzal khatiru mubtada'an la aqiba dzambin kana minka fa'lam annahu min qibali syaitan. Dan jika adalah ini goresan jahat secara permulaan, tidak setelah dosa yang ada daripadamu, maka ketahui olehmu bahasunya goresan daripada pihak syaitan. Timuh goresan yang jahat, tetapi kan setelah dosa-dosa yang dilakukan. Tengah tak pubuk-pubuk god, hana tak pubuk dosa, timuh bisikan ni hal-hal yang hana god dalam hati. Maka nyan pertanda dari syaitan. Hadza fil aktar, ini pada kebanyakan lagi kan. Apabila goresan jahat kan setelah dosa nyan dari syaitan. Li'annahu yabtadi'u bida'wati syarri wa yatlubul ighwa'a bikulli halin.
Karena sungguh syaitan memulai ia dengan dakwah kejahatan dan menuntut ia penyesatan dengan setiap hal. Karena syaitan di saat kala orang yang dalam kebaikan tetap selalu berusaha membisikkan yang jahat walaupun orang sedang berbuat kebaikan. Yang tugas syaitan, yang sisi yang kelihir tentang cara tak bedakan antara kejahatan yang dari syaitan atau dari nafsu atau dari Allah secara langsung. Wa thalithuha in wajadtahu la yad'ufu wa la yaqillu bi zikrillah ta'ala wa la yazulu fahuwa minal hawa. Dan yang ketiganya dari tiga sisi, jika engkau dapati akannya goresan tidak dhaif ia dan tidak sedikit ia dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dan tidak hilang ia, maka dianya itu daripada hawa nafsu. Apabila goresan jahatnya kuat dengan tak berzikir tapi menteng tidak lagi tadi, menteng itimuh dan tergores lagi tadi, han gadah-gadah bayangan lah mati, hilang dengan zikir, lemah dengan zikir, nyan tanda goresannya dari nafsu. Wa in wajadtahu yad'ufu wa yaqillu bi zikrillahi subhanahu fahuwa minasyaitan. Dan jika engkau dapati akannya goresan dhaif dan sedikit ia dengan zikir Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia goresan daripada syaitan. Munyo apabila dengan tak berzikir bisikannya menjadi lemah, hana beratli bisikannya, mundur dengan sebab tak berzikir, nyan tanda bisikannya dari syaitan, karena syaitan menjauh dengan zikir. Kama zukira fi tafsirihi qawlihi ta'ala, sebagaimana barang yang telah disebutkan pada tafsirkan Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan wehweh si khannas. Inna syaitana jathimun ala qalbi bani Adam, karena bahwa sungguh syaitan itu yang duduk ia di atas hati anak Adam. Idza dzakarallaha ta'ala khanasa, apabila berzikir anak Adam akan Allah Ta'ala, khanasa, mundur ia. Wa idza ghafala waswasa, apabila lalau anak Adamnya dipewa ya, syaitannya athai kata berzikir dan ingat ke Allah, nyani mundur. Wate kala lolom hana berzikir nyangkai sahnya isah je macam isah lati nyai syaitannya. Wati bisikan je menjadi lemah apabila berzikir, apabila hana lalau. Nyan cara yang ketiga dalam perbedaan bisikan jahat syaitan, bisikan jahat nafsu, dan bisikan jahat yang langsung dari Allah Ta'ala. Kabih bicara fasal yang kedua. Jino tetameng dalam pembicaraan fasal yang ketiga. Wa ammal faslu tsalitsu idza aradta an tufarriqa baina khatiri khairin yakunu minallahi ta'ala aw minal malaki fanzur fi dzalika min thalathati awjuhin. Ahaduha an tanzura fa in kana qawiyan musammaman fa huwa minallahi ta'ala wa in kana mutaraddidan fa huwa minal malaki id huwa bimanzilati nasihin yadkhulu ma'aka fi kulli janibin wa wajhin wa ya'ridu 'alaika kulla nushin raja'a ijabatika wa raghbatika fil khairi. Dan adapun fasal yang ketiga, apabila engkau menginginkan bahawa bisa membedakan di antara goresan kebaikan yang ada daripada Allah Ta'ala atau daripada malaikat, maka tilik olehmu pada demikian daripada tiga segala sisi. Nyolam pasal kelih untuk membedakan antara bermacam goresan kebaikan. Sebab goresan kebaikannya kadang-kadang langsung dari Allah tanpa bisikan malaikat. Nasi kadang-kadang dari malaikat. Nyan untuk tak bedakan goresan kebaikannya pun langsung dari Allah atau sebab dengan bisikan malaikat, nyan payah tak tinjau leboh sisi tit. Dah leboh sisinya. Ahaduha antanzura, bahwa engkau lihat, engkau tilik, fa in kana qawiyan musammaman fahuwa minallahi ta'ala, maka jika ada ia bisikan itu yang kuat lagi tidak goyang, maka dianya daripada Allah Ta'ala. Munyo goresan lamatinya kuat hati mang tak lamati, hana goyang bacut pi, tergores goresan kebaikan yang tanda atau langsung dari Allah.
hana ragu-ragu, hana nyonyokan. Ban timoh lah mati sit yang namu fikir ke pubut saja. Hana ragu-ragu putar pubut pubek. Dengan tanda langsung dari Allah bisikan lah matinya. Dan nanti oleh Allah. Wa in kana mutaraddidan fahuwa minal malaki. Dan jika ada ya goresan itu yang ragu-ragu, maka dia daripada malaikat. Timoh bisikan dalam hati tapi hana kuat. Hana keng lemah. Hana berak optimis berambisi. Jet hana, jet pubut, jet han. Jet laksanakan atau jet hana laksanakan. Hana tak kuat perasaan dalam hati. Nyan tanda bisikan kebaikannya dari malaikat. Pakan kerja menan. Idh huwa bimanzilati nasihin. Karena dianya malaikat dengan manzilah orang yang nasihat. Gaknya hanya tukang nasihat, kan tukang rubah hati. Nasihat agak. Ya dokhulu ma'aka yang masuk yang malaikat bersertamu pada tiap-tiap pihak dan sisi. Agaknya hanya nasihat habis-habis. Nasihat menong, nasihat medih, nasihat cara menong, nasihat cara medih. Jadi artinya wate terima menyodari malaikat hana begitu kuat, han saban kuat jih lagi langsung dari Allah. Wa ya'ridu 'alaika kulla nushin raja'a ijabatika. Dan mendatangi ia di atasmu akan titip nasihat karena mengharap penerimaan kamu, warakbatika dan suka kamu pada kebaikan. Jadi malaikat habis nasihat harapan ganyan berita terima nasihat ganyan berita puturut nasihat ganyan beritim galak ganyan kepada kebaikan. Nyan ke yang kesah-sah habis malaikat. Tetapi tetap ragu-ragu. Nyan memang karakter goresan hati yang disebabkan oleh bisikan malaikat. Nyan wajah yang kedua, cara bedakan antara bisikan kebaikan dari malaikat atau langsung dari Allah. Wathani, in kana aqiba ijtihadi minka wa ta'atin fahuwa minallahi ta'ala. Dan wajah yang kedua, sisi yang kedua untuk perbedaan jika ada ia goresan hati di belakang ijtihad daripadamu, bersungguh-sungguh daripadamu dan taat, maka dianya goresan daripada Allah Ta'ala. Munyo apabila timuh goresan hati setelah kita mujahadah paksa diri pubut taat dan setelah tak lakukan taat, nyan goresan kebaikannya adalah dari Allah Ta'ala. Karena Allah selalu setelah tanya tak pubut kebaikan akan petunjuk kepada kebaikan-kebaikan yang lain yang memulai dengan netik goresan dalam hati dan hamba. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang mujahadah mereka itu pada jalan kami, orang yang sungguh-sungguh ketegakkan kebaikan zahir dan batin, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami tunjuki akan mereka itu akan banyak jalan kami. Allah nak janji so yang tim pubut taat sungguh-sungguh pubut taat pubut perintah pejiuh larangan, nyan Allah akan tamah-tamah petunjuk jalan yang lain, jalan kebaikan. Telah setiap kebaikan yang kita lakukan akan membuka puluhan kebaikan yang lain yang memulai dengan netik goresan dan bayangan di dalam hati. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang terpetunjuk bertambah akan mereka itu oleh petunjuk. Orang yang terpetunjuk dengan sebab petunjuknya akan bertambah petunjuk-petunjuk yang lain. Artinya goresan kebaikan apabila terjadi setelah kebaikan, setelah taat, yang pertanda goresan kebaikannya akan langsung nebili Allah karena rahmat dan kasih sayang Allah akibat disebabkan oleh kebaikan yang kalian dah lakukan. Wa in kana mubtada'an fahuwa minal malaki. Dan jika ada goresan kebaikannya kan setelah tapubut kebaikan yang lain, nyan goresannya daripada malaikat pada kebiasaan. Tiba-tiba kan setelah tapubut kebaikan timuh pikiran ke kebaikan lain, tetapi tiba-tiba tengah biasa-biasa matangka timuh goresan kepada kebaikan, yang tanda dari malaikat. Punya setelah kebaikan yang tanda dari Allah langsung, yang termasuk tanda yang kedua. Wathalithu in kana fil usuli wal a'malil batinati fahuwa minallahi subhanahu wa in kana fil furu'i wal a'maliz zahirati fahuwa minal malaki fil aktar.
Dan sisi yang kelih, bahan pertimbangan, jika ada ia goresan pada segala amal-amal yang pokok, asal, dan amal-amal yang batin. Goresan tentang amal-amal yang prinsipil, semacam beriman, menasih amal-amal batin, tentang ikhlas, tawadhu dan sebagainya yang berkaitan dengan amal batin. Zikir dalam batin, timoh goresan untuk berzikir dalam batin. Munyo goresan yang berkaitan dengan usul dan amal batin, maka goresannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada ia pada segala furu' dan amal yang zahir, maka dia daripada malaikat kebanyakan. Munyo bisikan hati tentang beramal-amal zahir, kan amal batin, tentang amal-amal yang furu', kan yang prinsip-prinsip, nyan kebanyakan daripada malaikat. Bisikannya dari malaikat. Cuma punya timoh goresan untuk beriman, timoh goresan untuk ikhlas, timoh goresan tentang amal-amal yang paling pokok-pokok, ke amal furu'-furu', nyan kebanyakan dari Allah. Menyebab furu' dan amal zahir, kebanyakan dari malaikat bisikannya. Pakang kejimanan, idil malaku la sabila lahu ila ma'rifati batinil abdi fi qawli aktsarihim. Karena malaikat hana jalan baginya malaikat kepada mengenal batin hamba pada pendapat kebanyakan mereka itu. Karena malaikat sendiri menurut pendapat kebanyakan ulama, igatnya han getu'uh batin hamba yang hana getupu tentang batin hamba, yang tepu batin hamba hanya Allah. Maka yang menggerak-gerakkan batin tu amal batin nyan langsung bisikan dari Allah. Cuman munyo amal zahir taubat furu'-furu' nyan kebanyakan dari malaikat, walaupun boleh jadi nyan dari Allah sendiri. Wa amma khatirul khairil ladzi yakunu min qibali syaitan istidrajan ila syarrin yarbi alaihi falaqad qala syekhuna rahimahullahu unzur in wajadta nafsaka fi dhalikal fi'li alladhi khatara biqalbika ma'a nasyatin la ma'a khasyatin wa ma'a ajlatin la ma'a ta'annin wa ma'a amnin la ma'a khaufin wa ma'a amyin anil aqibati la ma'a basiratin fa'lam annahu minasyaitan fattanibhu. Adapun goresan kebaikan alladhi yang ada daripada pihak syaitan karena istidrat kepada kejahatan, yang itamah ia syaitan, di atasnya kejahatan, yang bertambah ia kejahatan, di atasnya kebaikan. Maka sungguh berkatalah Syekhuna rahimahullahu ta'ala, tilik olehmu jika engkau dapati dirimu pada demikian perbuatan alladhi yang tergores dengan hatimu beserta gemar, tidak beserta termakut, dan beserta tergopoh-gopoh, tidak beserta hati-hati, pelan-pelan, dan beserta aman, tidak beserta takut, dan beserta buta daripada akibat, tidak beserta basirah, kehati-hatian, mata hati, maka ketahui olehmu bahawa sungguhnya kebaikan daripada syaitan, maka jauhkan olehmu. Ini berah mana? Syaitan kadang-kadang dibisik-bisikan kebaikan. Padahal jih yang bisik syaitan yang bisik kebaikan. Tujuan jih untuk jebakan, mengarah ke kejahatan yang lebih raya. Artinya di atas kebaikannya akan tumpuk kejahatan. Yang membuat kebaikannya duduk hana mana, cuma hanya jebakan untuk dalam kejahatan, maka sah kebaikan untuk ipesesat. Namanya saja jebakan syaitan di ahli ta'adnan, ia pedih god, padahal tujuan mengarah dalam bro. Nyan untuk tak tepu goresan baiknya dari syaitan, supaya baik ruh tak ikuti walaupun nyan nampak zahir kebaikan. Nyan pegah le Syekhuna untuk tak tepu jih payah tak tilik. Kiban tak tilik mengatakan teh karakter bisikan kebaikan yang bersumber dari syaitan. Munyo tak rempak lam hati kitanya bisikannya yang tergores lam hatinya bersemangat, sangat disambut, sangat bersemangat untuk berambisi untuk berbuat. Hana rasa termakut, hana termakut ke Allah, hana termakut ke salah dengan Allah Ta'ala, hana rasaya ke Allah Ta'ala, berambisi taat kepada apa yang bisik dalam hatinya. Olehnya untuk pubutnya tergopoh-gopoh, bubagah-bagah haju mujib berlangsung haju berjinau haju, hana hati-hati perle bubagah-bagah pubutnya.
Munyo urung meretip, ada juga langsung meretip, watai meretip, bagah-bagah sehingga haruh makhraj retip. Nyan apabila yang terbisi untuk yang ibadat, untuk pubuk kebaikan yang model-model lagi nyan, kan berserta pelan-pelan, olehnya lom berserta aman, tidak berserta temakut, hati merasa aman, hana rasa temakut ke salah, temakut ke hana jeroh akibat, hana tanya. Hana yo dan beserta buta akibat, hana pertimbangan pu akibat miota pubutnya, hana beserta basirah arti jihwati ta pubutnya, hansip ilmu tentangnya, hansip tak analisa dan tak uji kelayakan jih layak atau hana layak ta pubut. Tapi wan bermegoreh lati langsung semangat berpubut laju, padahal megat ta tuoh golom muta teputan pubutnya pakiban akibat jih, hansip ilmu, hana temakut takut salah ke Allah Ta'ala, hana terfikir takut salah akibat. Nyan munyomenan timuh goresan yang lagi nyan karakter ji bentuk ji fa'lam annahu minasyaitan. Maka ketahui olehmu basungguhnya goresan kebaikannya daripada syaitan, maka jauhkan olehmu. Nyan pejauh. Baik pebut walaupun yang kebaikan. Sebab munyo kebaikan yang ken dari syaitan, walaupun tanyo galak tak pebut tapi temakut ke Allah Ta'ala. Naramat satu makut ke Allah Ta'ala, diiringi rasa takut ke Allah Ta'ala. Olehnya hana tergopoh-gopoh, tetapi semua berjalan sesuai dengan waktunya. Hana watidana mita ilmu ada je bumalim maju, hana timuh lamati ada je bukuramat aju batin ibadat. Hana ingin cepat dan juga tidak tergopoh-gopoh. Olehnya selalu rasa temakut takut hana jeroh akibat. Munyona menan nyan tanda kebaikannya ke dari syaitan, tetapi munyo tergopoh-gopoh langsung ingin bubagah-bagah haju, hana tak anen sembrono, hana semiki pusah puhansa, hansi pertimbangan dari ilmu bisikan yang dalam hatinya dari syaitan, maka you pujiu hingga watai bisi untuk bubuh ibadat, hana tergerak pakri takut salah tak minta ilmu le, hana semiki ilmu pokoknya yang ibadat aju hawat hat je bubagah aju salah hana semiki ke salah pu salah pu butoi homi mukamu pubut aju hana hati-hati nyan tanda bisikannya dari syaitan. You pergi baik ikuti ya. Wa in wajadta nafsaka ala dzalik, dan jika engkau dapati nafsumu di atas lawan demikian, wate tergores kebaikannya meri berat berperasaan, hanai tim berat bersemangat dan galak, oleh yang temakut lom ke Allah Ta'ala, hana pui, hana semangat, kurang semangat untuk pubut ji, meri hai tim berat utama hana menggebu-gebu semangat ji, olehnya pelan-pelan, olehnya hana sembrono, olehnya temakut takut hana jeroh akibat, ya takut hansah, ya takut salah, ya takut hana jeroh akibat, na rasa-rasa lagi nyan di saat tergores kebaikan, olehnya beserta basarati lil akibah, olehnya selalu mempertimbangkan akibat, tiap tak pubuk nyopu akibat nagat atau hanagat, menurut agama kan beserta buta tuli, kan sembrono langsung mekamurung aju, fa'lam annahu minallahi subhanahu au minal malaki, maka ketahui olehmu bahawa sungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat. Dalam arti kata, setiap goresan kebaikan hana tentu nyan kebaikan, malah nyankan kebaikan apabila yang tergoresnya hasil bisikan syaitan. Maka perle tatepu lagi tanyo dah kebaikan yang tergores dalam hati yang kita pubut, salah satu ji baik kebaikan yang dibisik oleh syaitan. Karena kebaikan yang dibisik oleh syaitan adalah jebakan kepada kejahatan yang duduh hana makna sapu dari kebaikannya. Cara beda ji nyan ke apabila bisikannya merasa wate tergores kebaikannya begitu sangat isambut li nafsu, semangat cocok dengan nafsu, hanakan ia ke Allah Ta'ala, ingin bubagah-bagah dergopoh-gopoh, mekarat-karat, hana lagi sepatut ji, hana lagi tahapan-tahapan yang sebenar ji, kan tahapan rawai, lagi ingin pubuh ibadat tetapi golom selesai ilmu tentang ibadatnya, nyan tanda ajlah ke kan tak anen, baru kan pelan-pelan apabila tiap tak pubuh ibadah berhabis tak tepuai tentang ibadahnya,
Tapi munyo ajlah sembrono nyan tanda dari syaitan. Hana temakut kesalah nyan tanda dari syaitan. Hana pertimbangan akibat jroh atau hana jroh nyan tanda bisikannya dari syaitan. Ken lewat pertimbangan yang matang nyan tanda bisikan kebaikannya dari syaitan. Nyan han gebi ikut bisikannya. Tapi munyo sebalik jih nyan baru dari Allah atau dari malaikat. Nyan baru jet dah ikut. Qultu ana, aku kata, wa ka'annan nasyata khifatun fil insan lil fi'li min ghairi basiratin wa zikri thawabin yanshituhu fi dhalik. Kiban makna bersemangat yang terlarang. Kiban makna bersemangat sebagai tanda yang bisikan syaitan. Makna bersemangat yang pegah Imam Ghazali iaitu pui bak manusia untuk berbuat. Hana rasa berat bak berbuatnya. Semangat hat pui tak bak berbuat. Hana pertimbangan-pertimbangan yang jauh dan matang. Olehnya pui bak berbuatnya kan karena ingat ke fahla. Kan karena hasil pertimbangan ilmiah dan pemikiran yang matang. Kan karena tingat ke mendapat fahla yang le. Tapi semangat hana mekan aju. Tetapi yang bukan nak boleh pala home pokok jika semangat galak aju. Kan karena hawa ke fahla. Kan karena hawa ke ampendes. Bamutum maju. Bubagah-bagah aju, berjinau aju. Nyan tanda bisikan kebaikannya kan dari malaikat atau dari Allah, tapi nyan dari syaitan. Sebab setiap buat geyu pelan-pelan sesuai dengan tahapannya. Menyota buat sesuatu bersib syarat dan rukun. Bersib hal-hal sebelum jih yang perlu dilakukan. Menyo urung pubut sembayang nyan bupah sembayang kan watir sembayang baca Fatihah nyan berhabis haju. Ada je belu haju nyan gekun sembrono atau golompah gitu yang sembayang berkarya sembayang haju atau golompah ilmu tentang sembayang gekubah minta ilmu hanya gak fikir ke sembayang tu nyan tanda ajlah. Hanggebi buat agamanya, buat kebaikannya hanjit tergopoh-gopoh. Tetapi harus sesuai dengan tahapan dan pelan-pelan. Wa ammat ta'anni fa mahmudun illa fi mawadi'a ma'lumatin ma'dudatin. Adapun pelan-pelan, tidak tergopoh-gopoh, itu terpuji kecuali pada beberapa tempat yang maklum lagi yang terhitung. Dalam agama umum jih pu yang tak pubutnya harus betul-betul sempurna tahapan jih. Nyan baru terpuji dalam pandangan agama. Kecuali na padi-padi bohal yang tertentu yang hinan geyu berbagah-bagah. Yang akan gepegah di dalam hadis Nabi. Teh but yang geyu berbagah-bagah, teh but yang hanggebi bagah-bagah dan sembrono. Untuk tabicarakan lanjutan jihnya akan tabicarakan bak pengajian selanjutnya dalam waktu yang akan datang. Untuk kalinya ohno memadai le hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq li aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.